Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullahu ta'ala jami'an. Pada hari ini kita sedang menanti-nanti, sedang menunggu-nunggu kehadiran tamu yang demikian agung. Tamu yang tidak hadir kecuali mendatangkan untuk setiap kita kebaikan yang tak terhingga, ampunan yang demikian luas, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang meliputi alam semesta ini. Tamu yang kita maksud itu adalah bulan Ramadan. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu senantiasa memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya manakala bulan Ramadan akan tiba. Sebagaimana hal itu terekam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu biqudumi Ramadan." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu senantiasa memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya terkait dengan datangnya bulan Ramadan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya menjelang kedatangan bulan Ramadan, "Ja'akum Ramadan syahrun mubarakun." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Kataballahu alaikum siyamahu. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kalian berpuasa di dalamnya. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala ketika mengomentari hadis ini, beliau mengatakan bahwasanya fi hadzal hadis aslun fi tahni'atin nasi ba'dihim ba'da biqudumi Ramadan. Hadis ini adalah merupakan hukum asal atau dalil utama di dalam syariat memberikan tahniah, ucapan selamat sebahagian manusia atas sebahagian yang lainnya terkait dengan kedatangan bulan Ramadan. Oleh karena itu, maka pada kesempatan yang sangat amat berbahagia ini menjelang hari-hari kedatangan bulan Ramadan, marilah kita saling mengingatkan satu dengan yang lainnya tahniah, ucapan selamat atas kedatangan bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan telah datang dengan seluruh kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan yang ada di dalamnya, maka sebaiknya setiap muslim mengetahui rambu-rambu terkait dengan bulan mulia ini. Demikian itu agar bulan ini tidak berlalu sia-sia di dalam kehidupannya. Demikian itu agar setiap kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan di dalam bulan Ramadan ini mampu ia raih secara sempurna. Dan ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rambu-rambu Ramadan itu tidak akan mungkin dapat diketahui dengan baik dan sempurna oleh seseorang kecuali jika ia mempelajarinya, dan mempelajarinya itu
tentu dengan ilmu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengenali rambu-rambu Ramadan dengan ilmu memiliki 3 manfaat utama. Yang pertama yang bisa kita sebutkan adalah memastikan keselamatan seseorang dan keselamatan amaliyah Ramadan yang akan ia laksanakan. Yang kedua, mengetahui rambu-rambu Ramadan dengan ilmu akan memberikan manfaat meninggikan derajat seseorang di dalam bulan Ramadan. Dan manfaat yang ketiga, mengetahui rambu-rambu Ramadan dengan ilmu adalah dalam rangka melipat gandakan kebaikan dan pahala di dalam bulan Ramadan. Berkenaan dengan ilmu memastikan keselamatan amalan yang akan dilaksanakan di dalam bulan Ramadan, ya, bahwa ilmu dapat memastikan keselamatan amalan seseorang di dalam bulan Ramadan. Dalilnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat amat masyhur, ya. Hampir setiap kita, terkhusus ya, yang senantiasa mengikuti kajian-kajian keislaman, tarbiyah, ya, insyaallah akan menghafalkan hadis ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan yang ia laksanakan itu akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya ilmu di dalam melandasi setiap amalan-amalan yang kita lakukan untuk memastikan bahwasanya amalan itu sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan bahwa amalan yang telah kita laksanakan mengorbankan waktu, tenaga, bahkan boleh jadi dana, tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan bahwasanya rambu-rambu Ramadan Anda benar-benar ketahui sesuai dengan ilmu yang telah diwariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa ilmu dapat meninggikan derajat seseorang. Dengan ilmu, derajat seseorang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ayat di dalam Al-Qur'an yang juga sangat amat masyhur, senantiasa kita dengarkan, bahkan sebagian besar di antara kita telah menghafalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Bahwa dalam kehidupan kita ini kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebuah kemestian yang tidak boleh kita abaikan. Iman adalah merupakan pondasi dasar bagi siapapun yang ingin menyelamatkan dirinya di dunia maupun di akhirat. Maka hendaklah dia memiliki iman. Dan tidak kalah penting daripada iman adalah ilmu. Sebab ilmu adalah merupakan pondasi kedua dari setiap amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba, sehingga amalan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan amalan itu dapat meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Andai saja seseorang bersungguh-sungguh dengan keimanan yang terpatri di dalam jiwanya, beramal dan beribadah, namun amalan-amalan dan ibadah-ibadah yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan ilmu yang telah diwariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan-amalan itu tidak akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga ma'asyiral muslimin, bahwasanya ilmu dapat melipat gandakan kebaikan-kebaikan dan pahala-pahala dari amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Dalilnya apa yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ad-Darimi dan Al-Imam Al-Baihaqi dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wasilah bin Al-Asqa, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man talaba ilman fa adrakahu kataballahu lahu kiflaini minal ajri. Barang siapa yang menuntut ilmu, barang siapa yang mempelajari ilmu sehingga ia mendapatkan ilmu itu dan mengetahuinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatkan untuknya 2 pahala. Wa man talaba ilman wa lam yudrikhu kataballahu lahu ajran. Ya. Siapa yang menuntut ilmu tetapi ia belum dikaruniai untuk mengetahui ilmu itu atau menghafalkannya, lam yudrikhu kataballahu lahu kiflan minal ajri. Allah Subhanahu wa taala akan mencatatkan untuknya 1 bagian daripada pahala. Dari hadis ini atau dari asar ini, ma'asyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya ilmu yang diketahui oleh seseorang yang dengannya ia beramal dapat melipat gandakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dari amalan yang dia kerjakan berdasarkan dengan ilmu yang telah ia ketahui. Ma'asyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saja rambu-rambu bulan Ramadan yang mesti kita ketahui dan melalui pengetahuan itu kita beramal berdasarkannya. Yang pertama, ma'asyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus memahami dengan baik bahwasanya bulan Ramadan tidak sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Andai saja ma'asyarul muslimin seseorang berbahagia dengan kedatangan bulan Sya'ban, andai saja seseorang berbahagia dan bergembira dengan kedatangan bulan Rajab atau bulan Zulhijjah dan bulan-bulan yang lainnya, maka kebahagiaannya tentu berlipat ganda dengan kedatangan bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan lebih mulia, lebih agung, lebih suci daripada bulan Sya'ban, daripada bulan Rajab, daripada bulan Zulhijjah. Mengapa ma'asyarul muslimin? Karena demikianlah sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memilih di antara makhluk-makhluknya yang akan ia muliakan jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Umpamanya ma'asyarul muslimin, di antara malaikat-malaikat Allah, Allah memilih malaikat Jibril untuk dimuliakan di atas malaikat-malaikat yang lainnya. Di kalangan manusia, Allah Subhanahu wa taala memilih para nabi dan rasul untuk dimuliakan di atas manusia yang lainnya. Dan di antara para nabi dan rasul, Allah Subhanahu wa taala memilih ulul azmi. Dari sekian banyak nabi dan rasul, ia muliakan di atas yang lainnya. Dan di antara ulul azmi itu, Allah Subhanahu wa taala memilih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang paling mulia di antara ulul azmi. Demikian pula tempat-tempat ma'asyarul muslimin di bumi ini. Allah Subhanahu wa taala memilih masjid sebagai tempat yang paling mulia di antara tempat-tempat yang lainnya, mengalahkan istana-istana para raja, mengalahkan taman-taman yang demikian indah. Sesederhana apapun masjid itu, dia adalah tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara masjid-masjid yang banyak di bumi ini, maka ada 3 masjid yang paling mulia ma'asyarul muslimin. Ada Masjidil Aqsa, ada Masjid Nabawi, dan ada Masjidil Haram. Dari ketiga masjid yang sangat amat mulia dan suci dalam syariat kita ini, Masjidil Haram adalah masjid yang paling agung dan paling mulia. Oleh karenanya ia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kiblat seluruh kaum muslimin di bumi ini untuk menghadap kepadanya manakala ia hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat fardu 5 kali sehari semalam. Demikian pula ma'asyarul muslimin bulan-bulan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan 12 bulan, maka Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan sebagai bulan yang paling mulia, paling agung dan paling suci di antara bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan tersebut. Oleh karena itu, rambu pertama yang mesti kita fahami dan kita patuhi adalah
mengagungkan dan memuliakan serta mensucikan bulan Ramadan. Kita tidak boleh menganggap bulan Ramadan dan menyikapinya seperti bulan-bulan yang lain. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang telah menghadirkan dan mematrikan di dalam hatinya keagungan dan kesucian bulan Ramadan sedemikian rupa, melebihi kesucian dan keagungan bulan-bulan yang lainnya, maka tentu hal ini memotivasi dia untuk mengetahui dan mengamalkan rambu berikutnya. Apa itu rambu berikutnya ma'asyiral muslimin? Adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hilal Ramadan telah nampak terlihat. Para ulama kita mengatakan bahwasanya tidak ada satupun riwayat yang menunjukkan doa tertentu diucapkan oleh seseorang manakala melihat dan menyaksikan hilal Ramadan. Namun ada dalil umum di mana di dalamnya kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya ada doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala beliau melihat hilal di setiap bulannya, tak terkecuali bulan Ramadan tentunya. Di dalam riwayat itu dikatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian pula oleh Al-Imam Al-Baihaqi, bahwasanya ketika hilal bulan telah terlihat, hilal dalam satu bulan itu terlihat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam, Rabbi wa rabbukallah. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Ya Allah, munculkanlah hilal bulan ini ke atas kami dalam keadaan kami merasakan keamanan, dalam keadaan kami merasakan keimanan, dalam keadaan kami masih memeluk Islam, dan dalam keadaan kami merasakan keselamatan. Mengapa pentingnya iman? Mengapa pentingnya keselamatan? Apa perlunya Islam dan keamanan ketika seseorang memasuki suatu bulan? Pentingnya ma'asyiral muslimin bahwasanya seseorang tidak akan mudah dan leluasa melakukan aktivitas bahkan ibadah-ibadah pada suatu bulan tertentu manakala ia tidak lagi merasakan keamanan, ia tidak lagi merasakan keselamatan. Contohnya pada saat hari ini setiap orang merasa cemas dan khawatir akibat tersebarnya virus corona. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat bala ini di atas kita. Bayangkan ma'asyiral muslimin, andai kata Allah tidak mengangkat bala ini ke atas kita dan masuk bulan Ramadan, kita tidak leluasa untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Meskipun hati kita sangat rindu ingin melaksanakan ibadah ritual itu yang pernah kita lakukan sebelumnya secara berjamaah. Namun boleh jadi akan terhalang manakala bala penyebaran virus corona ini tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, jangan lupa, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala manakala hilal Ramadan telah terlihat. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam, Rabbi wa rabbukallah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh dan tulus agar kiranya Allah Subhanahu wa taala menghadirkan bulan Ramadan ini dalam kehidupan kita dalam kondisi kita benar-benar merasakan kedamaian dan keselamatan, dalam keadaan kita benar-benar mencapai puncak keimanan dan keislaman, sehingga bulan Ramadan yang akan hadir ini benar-benar dapat kita maknai dengan baik dan sempurna. Maka ma'asyiral muslimin, rambu berikutnya yang tidak kalah penting untuk kita perhatikan ketika hilal Ramadan telah muncul, bahwa
di malam tersebut kita harus memastikan tabiitun niyah, membermalamkan niat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tabiitun niyah ma'asyiral muslimin di malam Ramadan adalah sesuatu yang wajib. Jika ditinggalkan oleh seseorang, dapat membuat puasa Ramadan orang tersebut keesokan harinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyit an-niyah min as-siyam qabla tulu'il fajri fala siyama lahu." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak membermalamkan niat dari niat-niat puasanya, yakni puasa Ramadan yang dimaksudkan di sini, sebelum terbitnya fajar, maka tidak dianggap puasanya. Ma'asyiral muslimin, aktivitas dan rutinitas harian kita, bahkan boleh jadi gadget, televisi, koran yang senantiasa membersamai kita sejak pagi hingga malam hari dapat melalaikan kita sehingga kita luput untuk tabiitun niyah. Padahal tabiitun niyah adalah perkara yang sangat amat penting, tak boleh diabaikan. Maka ma'asyiral muslimin, di malam hari bulan Ramadan kita benar-benar harus memastikan bahwa niat untuk berpuasa Ramadan keesokan harinya telah hadir di dalam hati kita. Bagaimana metode dan caranya? Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan metode dan cara suatu ibadah, itu tak boleh terlepas dari tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang telah kita sebutkan pada awal muhadarah ini. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Tabiitun niyah adalah merupakan suatu amalan yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat ma'asyiral muslimin berbeda dengan amalan-amalan yang lainnya. Sebab niat ini adalah suatu amalan yang tidak bisa diketahui kecuali si pelakunya, ya, dan Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti dengan salat, ya, tidak seperti dengan zakat, tidak seperti dengan tilawatul Quran, apalagi haji dan umrah, di mana amalan-amalan tersebut dapat diketahui, dapat dilihat, dan dapat didengarkan oleh orang lain. Adapun niat, maka tidak ada yang dapat mengetahui niat seseorang kecuali orang tersebut dan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, maka tabiitun niyah tidak memiliki lafaz tertentu. Jika di dalam hati seseorang ia telah berniat untuk berpuasa Ramadan keesokan harinya, maka itu bermakna bahwa dia telah melakukan tabiitun niyah. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang tidak kalah pentingnya dari tabiitun niyah yang merupakan rambu-rambu berikut yang mesti kita perhatikan adalah sahur. Sebab ibadah puasa itu ma'asyiral muslimin dimulai dengan sahur. Dan sahur itu ma'asyiral muslimin bukan di pertengahan malam, ya, sebagaimana yang masih banyak dilakukan oleh saudara-saudara kita yang belum mengetahui rambu-rambu ini. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sahur bersama dengan beberapa orang sahabatnya. Dan ketika Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ditanya, berapa jarak sahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan azan pertama, beliau menjawab qadra khamsina ayah, ya. Jarak antara sahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan azan subuh, ya, berjarak seperti orang membaca 50 ayat dari Al-Quran. Maka itu maknanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan sahurnya hingga menjelang azan subuh, ya. Sahur ini ma'asyiral muslimin adalah
sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh diabaikan. Dia dapat menyempurnakan puasa seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kalian karena sesungguhnya pada sahur tersebut terdapat keberkahan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faslu siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatus sahur." Yang membedakan antara puasa kami, ya, ini puasa kaum muslimin, puasa umat Islam, dan puasanya ahlul kitab, puasanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani adalah makan sahur. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makan sahur adalah salah satu karakteristik yang membedakan antara puasanya umat Islam dan puasanya umat-umat yang lain. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk senantiasa menyelisihi orang-orang di luar Islam di dalam melaksanakan ritual ibadah. Oleh karena itu, memastikan bahwa kita makan sahur mengawali puasa Ramadan kita adalah rambu yang tidak boleh diabaikan. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin, ya, ketika kita makan sahur, ya, pastikan bahwa kita memakannya, ya, atau kita menyantapnya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi seseorang terlambat bangun, ya, sehingga membuat dia tergesa-gesa untuk menyiapkan sahurnya. Adzan akan segera berkumandang. Boleh jadi karena dia tergesa-gesa, ia lupa membaca basmalah. Boleh jadi karena ia tergesa-gesa, ia makan dengan tangan kirinya. Padahal hal itu terlarang dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada setiap kita ketika hendak menyantap makanan, baik untuk sahur maupun yang lainnya, memastikan bahwa sebelum kita menyantapnya kita mengucapkan basmalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Samillah wa qul biyaminik wa qul mimma yalik." Ucapkanlah bismillah ketika menyantap makanan, makanlah dengan tangan kanan, dan makanlah makanan yang berada di sekitarmu saja. Ini adalah merupakan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyantap makanan. Apalagi ma'asyiral muslimin, jika pada saat sahur itu kita barengi, ya, dengan doa-doa dan istighfar, ya. Ini adalah sesuatu yang sangat amat baik, di mana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulama salaf terdahulu memperbanyak istighfar di waktu sahur mereka sebagaimana mereka memperbanyak doa di waktu tersebut. Kemudian rambu berikutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa setelah kita sahur jangan sampai kita terlena sehingga kita tertidur pulas dan meninggalkan salat berjamaah. Banyak kita saksikan ma'asyiral muslimin, seseorang yang setelah selesai menyantap sahurnya, boleh jadi dia kekenyangan. Lalu kemudian dia beranjak pergi ke pembaringannya, bukan menyiapkan dirinya dengan bersuci, berwudu, lalu berzikir, beristighfar atau membaca Al-Quran, ya, mengisi jeda antara sahur dan masuknya waktu subuh. Ia malah pergi tidur ma'asyiral muslimin, sehingga pada akhirnya ia terlelap dalam tidurnya dan membuat ia luput melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Padahal ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangankan salat subuh secara berjamaah, salat sunat 2 rakaat sebelum subuh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun minad dunya wa ma fiha. Kebaikan yang dapat diperoleh seseorang dari melaksanakan salat sunat 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ini tentang salat sunnahnya. Lalu bagaimana dengan salat subuhnya yang dilaksanakan secara berjamaah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka ia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, betapa mulia dan agungnya seseorang yang berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang berbahagia dan merasa aman, berada dalam jaminan penguasa atau konglomerat kaya,
lalu mengapa ia tidak merasakan keamanan, kebahagiaan dan ketentraman ketika ia telah berada dalam jaminan raja di raja, penguasanya para penguasa, dan zat yang maha kaya raya, Allah subhanahu wa ta'ala. Syarat untuk mendapatkan jaminan itu, ma'asyiral muslimin, pastikan bahwa Anda tidak luput untuk sholat berjamaah. Lalu bagaimana ma'asyiral muslimin? Mungkin ada yang berkata, Ustadz, hari ini kita justru diperintahkan ya, demi mengantisipasi penyebaran virus corona untuk sholat di rumah masing-masing. Ma'asyiral muslimin, ketika kita terhalang untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, bukan bermakna bahwa kita meninggalkan sholat berjamaah itu sama sekali, tetapi kita mengalihkan sholat berjamaah yang kita tunaikan bersama dengan saudara-saudara kita kaum muslim di masjid, itu kita laksanakan secara berjamaah di rumah kita bersama dengan seluruh ahli bait kita, dengan seluruh keluarga kita yang serumah dengan kita. Ada istri kita, ada sekian anak kita, boleh jadi di antara kaum muslimin ada yang tinggal ya, bersama dengan kemanakannya, atau keluarga dan kerabat dekat yang lainnya. Maka tunaikanlah sholat subuh secara berjamaah. Azanlah, kumandangkanlah azan ya, di rumah-rumah kita masing-masing, dan tegakkanlah sholat berjamaah itu di rumah kita masing-masing, agar ma'asyiral muslimin kita pun mendapatkan keutamaan sahur, kita mendapatkan keutamaan zikir, doa, istighfar, dan tilawatul Quran di antara sahur dan menanti masuknya waktu subuh. Kita juga mendapatkan pahala 2 rakaat sholat subuh yang lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kita pun memperoleh sholat berjamaah bersama dengan keluarga kita di rumah karena alasan tertentu yang menghalangi kita mendatangi masjid ya. Sehingga seluruh pahala-pahala itu ma'asyiral muslimin akan menghiasi catatan amal kebajikan kita kelak pada hari kiamat nanti. Terlebih pula bahwa amalan-amalan itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam bulan Ramadan. Baik, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, rambu berikutnya yang tidak kalah penting untuk kita perhatikan. Ketika seseorang telah menunaikan sholat subuh, kebanyakan di antara kita mungkin ya, karena kelelahan ya, dia bangun tengah malam menyiapkan sahurnya ya, lalu kemudian di antara sahur dan penantiannya ya, masuk waktu subuh, dia beraktivitas ibadah ya, zikir, istighfar dan yang lainnya, sehingga dia lelah. Lalu setelah subuh dia pun beralih ke pembaringannya ya, langsung tidur ya, subhanallah. Tidur ba'da subuh ma'asyiral muslimin adalah sesuatu yang tidak disukai oleh para salaf kita terdahulu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensunnahkan ya, ketika seseorang selesai salat subuh untuk berzikir, dan zikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid, beliau melaksanakan salat subuh hingga terbit fajar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu selayaknya bagi setiap muslim untuk tidak segera tidur dan beristirahat manakala ia telah selesai melaksanakan salat subuh ya, secara berjamaah ya. Dalam kondisi sekarang boleh jadi dia berjamaah bersama dengan keluarganya di rumahnya. Apa yang harus ia lakukan? Ma'asyiral muslimin, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Para ulama kita mengatakan Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Oleh karena itu dianjurkan dan sangat amat ditekankan bagi setiap muslim untuk memperbanyak tilawatul Quran di sepanjang bulan Ramadan, baik di siang hari terlebih di malam hari. Oleh karena itu setelah fajar ya, mungkin kita telah selesai berzikir,
33 kali kita mengucapkan subhanallah, 33 kali kita mengucapkan alhamdulillah, 33 kali kita mengucapkan Allahu Akbar, dan zikir-zikir serta doa-doa yang lainnya, maka kita pun mulai membuka mushaf Al-Quran dan membacanya. Ma'asyiral muslimin, boleh jadi ada di antara kita sebelum bulan Ramadan tidak akrab dengan Al-Quran. Bahkan boleh jadi ma'asyiral muslimin, ada di antara kita wal'iyadzubillah benar-benar menelantarkan dan mengabaikan Al-Quran di luar bulan Ramadan karena tersibukkan dengan aktivitas dan rutinitas hariannya. Tidak di pagi hari, tidak di siang hari, tidak di sore hari, bahkan tidak pula di malam hari. Tidak di hari Senin, tidak di hari Selasa, bahkan tidak pula di hari Jumat. Meskipun sekedar membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat tersebut. 7 hari dalam sepekan, subhanallah, ia benar-benar tidak pernah membaca Al-Quran. 30 hari dalam sebulan, ia benar-benar tidak membaca Al-Quran. Maka orang-orang yang seperti ini harus bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan memastikan bahwa jangan sampai di bulan Ramadan yang merupakan bulan Al-Quran ia pun menelantarkan Al-Quran. Jangan sampai ia termasuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang merupakan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan ayat 30. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkatalah Rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabb, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan, sesuatu yang diterlantarkan. Maka pastikan ma'asyiral muslimin, di bulan Ramadan semenjak kita telah selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah bersama dengan keluarga kita di rumah, jangan buru-buru tidur, tetapi segera ambil mushaf Al-Quran. Lalu bukalah dan mulailah membacanya. Dan ketika kita membaca Al-Quran ma'asyiral muslimin, kita tidak boleh membacanya seperti membaca buku-buku yang lainnya. Kita membaca Al-Quran dengan memperhatikan 7 hal. Yang pertama, ta'zimul Quran. Kita memuliakan dan mengagungkan Al-Quran. Maka sikap kita, mimik dan raut wajah kita benar-benar bernuansakan ta'zimul Quran. Kita mengkondisikan suasana kejiwaan kita, suasana fisik kita dengan suasana ta'zim, pengagungan terhadap Al-Quran. Yang kedua adalah ta'allumu Al-Quran. Kita mempelajari Al-Quran. Kita membacanya dalam rangka untuk mengetahui ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang kita baca. Oleh karenanya kita harus tadabbur Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, menghayati makna-maknanya. Lalu kemudian ketika kita tilawah, kita tidak boleh tilawah tanpa memperhatikan hukum-hukum tajwidnya. Tajwidul Quran wa tartiluhu adalah perkara yang penting dan mesti kita perhatikan. Membacanya sesuai dengan kaidah tajwid. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin, setelah kita memahami dan mengetahui kandungan makna yang terdapat di dalamnya, maka kita harus tatbiq Al-Quran. Kita aplikasikan apa yang telah kita ketahui dari Al-Quran. Umpamanya ma'asyiral muslimin, kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya itu adalah sekeji-keji perbuatan, sekeji-keji jalan. Maka ma'asyiral muslimin, dalam kondisi kita sedang berpuasa di bulan Ramadan, pastikan bahwa seluruh anggota tubuh kita benar-benar terhindar dari zina. Zina mata, zina telinga, zina ucapan, dan zina tangan serta zina kaki dan zina-zina yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya masih banyak rambu-rambu yang mesti kita perhatikan sepanjang bulan Ramadan dan sepanjang kita melaksanakan amalia-amalia bulan Ramadan yang tidak dapat kita tuntaskan dalam penjelasan ini. Semoga apa yang telah
kita sampaikan ya, dapat kita fahami dengan baik dan dapat kita laksanakan dengan sempurna, sehingga bulan Ramadan yang hadir insyaallah dalam beberapa waktu yang dekat ini benar-benar mendatangkan kebaikan untuk kita semuanya, dan di dalamnya kita memperoleh pahala yang berlipat ganda. Intinya ma'asyiral muslimin, sebagai kesimpulan, bahwa melandasi setiap amalan-amalan ibadah yang kita laksanakan sepanjang bulan Ramadan ya, haruslah dengan ilmu. Oleh karena itu, manfaatkanlah sebaik-baiknya hari-hari menjelang bulan Ramadan ini untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan, agar puasa Ramadan yang kita tunaikan benar-benar sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha ha ha.